Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita malam ini dan sampai saat ini oleh Allah dikasih petunjuk dan dikasih kemampuan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah mencari ilmunya, hadir di majelisnya, hadir di majelis zikir kepadanya, hadir di majelis salawat salam kepada kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadir dalam majelis berdoa, majelis istighasah, majelis tawassul, majelis silaturahmi, yang mana semua amalan ini adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang disantuni oleh Allah, yang dilimpahi kasih sayang dan keberkahan, ampunan dan warna-warni anugerah dari Allah Ta'ala, dan juga pengangkatan derajat ke derajat yang lebih tinggi, dan juga ijabah atas segala permohonan hamba-hambanya. Inilah keberuntungan yang wajib kita syukuri, karena segalanya oleh Allah, segalanya dari Allah, segalanya kekuasaan Allah, segalanya kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki kita menjadi hambanya, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih hidayah, dikasih taufik kepada hal-hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai, ini adalah anugerah yang tiada bandingannya. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah berikan pula kepada kita. Hidup pada dibagi, sehat pada dibagi, kelancaran, keamanan, kebahagiaan pada dibagi, warna-warni kenikmatan yang Allah hujankan kepada jasmani, ruhani, kepada zahir dan batin kita pada dibagi di dunia ini. Kalau kita dikasih sakit, mereka juga sama. Kalau kita dikasih kesulitan, mereka juga yang kaya, yang punya jabatan dunia dikasih kesulitan juga. Kalau kita dikasih mati, mereka juga sama dikasih mati. Lalu kalau kita telah umur itu tidak ditentukan dengan kaya atau miskin, dengan pintar atau bodoh,
dengan jabatan dunia atau tidak punya jabatan, dengan sohor atau tidak, dengan gagah atau tidak. Enggak. Kita sering lihat berapa banyak mereka orang kaya yang umurnya lebih pendek, berapa banyak orang yang punya jabatan dunia umurnya lebih pendek, berapa banyak orang-orang yang cerdas umurnya lebih pendek, berapa banyak orang-orang yang kuat, yang gagah umurnya lebih pendek, berapa banyak orang yang sohor umurnya lebih pendek. Intinya semua dibagi. Tapi yang harus kita perhatikan, ini semua adalah pemberian Allah. Bahwasanya siapa manusia dan bangsa jin yang di waktu hidupnya dikasih iman dan Islam, artinya dia oleh Allah dijadikan ahli kenikmatan, ahli kebahagiaan, ahli keselamatan, kemuliaan yang abadi di akhirat. Dia dijadikan ahli keridhaan Allah, dia dijadikan ahli kecintaan Allah, yakni diridhai, dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah dengan kasih sayang yang abadi. Dan orang yang tidak dikaruniai iman Islam di waktu hidupnya di dunia, mereka hanya dikasih di dunia saja kenikmatannya. Ketika mereka dimatikan oleh Allah, mereka ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah menjadi makhluk Allah yang tidak mendapatkan lagi masa depan yang baik, tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan lagi, tidak mendapatkan penghormatan lagi. Walaupun waktu di dunia dia terhormat, sohor, bahkan ahli bumi sampai saat ini sudah ratusan tahun memujinya karena berbagai kelebihan-kelebihannya. Namun ketika waktu hidupnya tidak dikaruniai iman, tidak dikaruniai Islam, ya, setelah datang dakwah kepadanya, mereka ini ternyata ditakdirkan oleh Allah, diciptakan itu untuk kehinaan yang abadi, untuk siksa yang abadi, untuk kefakiran yang abadi, untuk rasa takut, stres yang abadi. Allah, makanya kita harus merasa menjadi ciptaan Allah yang paling beruntung. Jangan tergiur dengan banyaknya uang yang mereka miliki ketika mereka tidak mendapatkan iman dan Islam. Jangan tergiur dengan tingginya jabatan dunia. Firaun juga sangat tinggi ketika mereka tidak beriman. Jangan tergiur dengan limpahan harta seperti Qarun ketika mereka tidak dikaruniai iman. Jangan tergiur dengan kesohoran, kegagahan ketika mereka tidak beriman. Pahami, kehidupan dunia tidak lama. Tidak lama. Andai kata kita iri dengan orang-orang yang beriman, iman dikasih, Islam dikasih, harta yang banyak juga dikasih, kan? Pahami, belum tentu
banyaknya harta di tangan orang yang beriman itu menjadi kebahagiaan nanti di akhirat? Belum tentu. Yang jelas nikmat dari Allah akan dipertanyakan oleh Allah. Hidup ini akan dipertanyakan oleh Allah, akan diperiksa. Penggunaan semua apa yang Allah berikan kepada kita ini titipan dari Allah semua, akan diperiksa semuanya. Mana yang dipakai ibadah berarti beruntung. Mana yang tidak dipakai ibadah berarti berhadapan dengan ancaman Allah yang wallahu alam. Kalau Allah mengampuni ya selamat, kalau Allah tidak mengampuni atau tidak ada yang memberikan syafaat kepadanya, para nabi ke para rasul para ulama, para wali, para syuhada, para salihin, ya dia celaka, masuk neraka walaupun dia beriman, walaupun di nerakanya tidak abadi. Tapi tetap kita tidak akan sanggup masuk neraka dulu. Kalau kita melihat orang yang hartanya banyak dan hartanya dibelanjakan di jalan Allah, sementara kita tidak punya, ya. Pahami? Silahkan iri. Silahkan iri. Tapi iri kepada Allah Ta'ala. Iri yang boleh itu ketika kita melihat yang lain, ilmu agamanya luas, plus pengamalannya juga sempurna, takwanya juga Masya Allah memenuhi siang dan malamnya, lalu dikasih umurnya panjang dalam ibadah, dalam berjuang di jalan Allah, lalu dikasih harta yang banyak juga dibelanjakan semuanya di jalan Allah, sehingga ketika diperiksa semuanya menjadi nilai pengabdian. Nah, intinya kita boleh iri dan bagus kalau kita iri ketika melihat yang lain dalam pengabdiannya jauh lebih baik dari kita, dalam ibadahnya jauh lebih baik dari kita, baru kita bagus iri itu, ya. Tapi bisakah kita mendapatkan pahala yang banyak seperti mereka? Bisa. Loh, bisa gimana? Kan kita tidak punya harta seperti mereka. Kan kita tidak punya keluasan ilmu seperti mereka, akhirnya mereka dakwah kemana-mana. Kan? Tapi bisa. Caranya bagaimana? Dan caranya berandai-andai. Lah, berandai-andai bisa dapat pahala, bisa. Berandai-andailah kepada Allah. Ya Allah, andaikan hamba ditakdirkan dikasih harta seperti mereka, lalu seperti mereka menginfakkan di jalan-Mu ya Allah, saya juga akan menginfakkan di jalan-Mu ya Allah. Andaikan saya, kan, dikasih keluasan ilmu seperti mereka, para ulama-ulamamu, lalu berdakwah dan mengajak orang-orang kepada kebaikan, mengajak orang-orang untuk mengenal-Mu, mengenal cara mengabdi kepadamu, insyaallah, maka aku pun akan seperti mereka. Ya Allah,
andaikan aku dikasih kegagahan, kemampuan untuk berjuang di jalanmu. Jihad fi sabilik, jihad di jalanmu, seperti mereka yang berjihad di jalanmu. Akan kuhabiskan umurku seperti mereka, kekuatanku akan kuhabiskan. Andaikan ya Allah, andaikan, silakan berandai-andailah. Itu kan ada keterangannya, ada hadisnya, kan? Ada hadisnya. Orang yang berandai-andai, ya, maka dicatat oleh Allah, dan dicatat oleh Allah dan dikasih pahala seperti pahalanya orang yang sudah dikasih kemampuan oleh Allah, ya, dalam beribadah yang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan itunya, dengan ininya, walaupun dia tidak mampu, dan dengan berandai-andai. Lalu tetap di sisi lain beribadah kepada Allah Ta'ala dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Di satu sisi berandai-andai kita lakukan, dan di sisi lain kita tetap sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga lakukan perintah Allah sekuat tenaga, jauhi larangan Allah sekuat tenaga, berzikir kepada Allah sekuat tenaga, ya, hadir dalam majelis ilmu sekuat tenaga, bersolawat salamlah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekuat tenaga. Pokoknya segala sekuat tenaga kita, usahakan sekuat tenaga, dan terus berdoa kepada Allah seperti atau dengan doa yang diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, kata Nabi. Mu'adz, kan, bacalah setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa mengingatmu selalu dan untuk bisa bersyukur kepadamu selalu dan untuk bisa ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Berdoa saja kepada Allah. Walaupun kita hati banyak lupa, ya, lupa kepada Allah, lupa kepada kebaikan Allah, sehingga banyak lupa mensyukuri kebaikan Allah. Walaupun ibadah kita juga, ya, banyak memilih yang lebih rendah nilainya, kan? Tapi berjuang tidak boleh berhenti, ya. Satu, berjuang tidak boleh berhenti, berdoa tidak boleh berhenti, lalu, kan, merasa, ya, ingat, merasa salah tidak boleh berhenti. Ngomong kepada Allah, ya Rabb, hamba memohon maaf kepada Engkau bahwasanya hati ini banyak lupa kepada Engkau, bahwasanya badan ini sangatlah sedikit sekali di dalam mengabdi kepada Engkau.
Yang banyak adalah kesalahannya. Yang banyak adalah dosanya. Lisan ini, bibir ini banyak kering daripada menyebut engkau, menyebut kebaikan engkau, menyebut kekasih engkau Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kering dari membacakan firman engkau, kering dari mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kering dari mengucapkan salawat dan salam kepada kekasihmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hamba menyadari bahwasanya hawa nafsu hamba sangatlah kuat sehingga menguasai hati hamba, mengelabui akal hamba. Hamba menyadari bahwasanya syaitan mengerumuni hati hamba dan selalu mengalahkan hamba. Ya Allah, ampunilah hamba. Namun hamba punya cita-cita, ingin hamba menjadi sebaik-baiknya hamba-Mu ya Rabb, yang bisa berzikir kepadamu selamanya, yang bisa bersyukur kepadamu selamanya, yang bisa mengabdi kepadamu sebaik-baiknya. Hamba ini seperti mereka kekasih-kekasih-Mu yang bisa menguasai hawa nafsunya, yang bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan godaan setan. Hamba memohon kepadamu ya Rabb. Hamba tidak akan berhenti walaupun saat ini hamba dikuasai oleh setan, dikuasai oleh hawa nafsu, tapi hamba tidak akan berhenti memohon kepada Engkau. Engkau Maha kasih sayang. Engkau Maha kuasa. Mereka yang mampu karena dimampukan oleh Engkau, maka hamba memohon kepada Engkau kekuasaan-Mu ya Rabb, kehendak-Mu ya Rabb, kasih sayang-Mu ya Rabb, dan ampunan-Mu ya Rabb. Ya, ini cara hidup, ya, cara bergaul dengan Allah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menguntungkan kita. Dan kadang-kadang kita akan sering merasakan nanti, maka mungkin kita sudah merasakannya, bagaimana susahnya badan ini dibawa kepada kebaikan, bagaimana itu kan susahnya hati ini dibawa ingat kepada Allah, bagaimana susahnya lisan ini dibawa berzikir, dibawa menyebut nama Allah, dibawa wirid Al-Quran, wirid salawat. Padahal kita ngomong fasih, bahasa Inggris saja kita bisa kok. Oh, bisa ngomong, pinter kalau kita ngomong dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Tapi bibir ini kok kenapa keluh ketika membacakan Quran? Bibir ini keluh, lisan ini keluh ketika bersalawat salam kepada Nabi. Giliran ngobrol, wah 3 jam 4 jam kuat. Kita kuat enggak tidur, tapi sayang enggak tidurnya kan, ketika kita melupakan Allah, ketika kita mengingat dunia, ketika kita berhayal tentang dunia, ketika kita ngomongin dunia, kan, baru hebat kita bisa kuat tidak tidur semalam, 2 malam, 3 malam. Ketika dibawa untuk mengingat Allah, kenapa 1 jam saja sudah tidak mampu? Bukan 1 jam, sekian puluh menit aja.
kita sering merasakan tidak mampu, keburu tidur, gitu kan? Keburu lupa. Masya Allah, untuk khusyuk saja dalam 2 rakaat udah nggak bisa terpenuhi waktu dengan khusyuk dari mulai Allahu Akbar pertama sampai salam. Padahal 2 rakaat, padahal cuma 2 menit. Bagaimana dengan 2 jam? Dan ini adalah kehidupan yang real yang dialami ya oleh Buya. Mungkin banyak orang yang mengalaminya. Maka kunci keselamatan bagi orang yang seperti Buya ini salah satunya adalah yang baru saya disebutkan. Berjuang tidak boleh berhenti, ya. Terus berdoa, jangan berhenti. Merasa salah harus terus ditumbuhkan dalam hati. Memohon kepada Allah ampunan, kan? Memohon kepada Allah petunjuk dan pertolongan. Tidak boleh berhenti. Lalu berandai-andai pun tidak boleh berhenti. Insya Allah semuanya selamat. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Ya, ini harus diingat terus. Insya Allah. Apa yang kita bisa lakukan daripada warna-warni kebaikan, lakukan. Kita tidak bisa melakukan ibadah dengan jasad kita karena capek atau mungkin karena malas. Tapi kan kita masih bisa ngomong. Carilah pahala keridhaan Allah lewat ngomong. Ngomong apa? Bacakan Quran. Kita tidak bisa baca Quran atau mungkin malas megang Quran, melihat tulisan Quran, tidak apa-apa. Wiridkan saja surat yang pendek yang kita bisa. Wirid Fatihah harus dibolak-balik. Kenapa? Itu kan Quran. Kenapa tidak? Wirid kulhu dibolak-balik. Kan itu Quran. Atau 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi niat baca Quran karena dalam Quran ada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tapi niat baca Quran. Hasil pahala Quran hasil. Atau la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan niat baca Quran. Atau kalau tidak 1 ayat atau 1 kalimat yang panjang seperti la ilaha illallah. Kan itu kan kalimat yang panjang. Kan? Ada kalimat yang pendek, ada Allah, Allah. Tapi niatnya apa? Baca Quran. Lah, kok bisa ya baca Quran hanya 1 kata? Bisa. Kalau niatnya baca Quran, hasil pahala baca Quran. Tapi kalau kita sudah niat baca Quran, harus dijaga oleh kita ya, dalam melafalkan ya, kalimat-kalimat tersebut, jaga makhrajnya, jaga panjang pendeknya, jaga tasdid-tasdidnya. Allah, 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 Allah. Loh kan? Ada dalilnya tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengucapkan bahwa alif lam mim itu 1 haraf, 1 huruf, tidak. Tapi alifun harfun
walamun harfun, wa mimun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf daripada Al-Quran yang diucapkan Allah kasih 10 kebaikan. Dari setiap satu huruf. Bagaimana niatnya saja. Ada orang cuma ngucapin Allah tapi dia sedang baca Quran. Karena niatnya baca Quran. Karena kalimat Allah ada dalam Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan? Qulillah, katakan Allah. Allah. Kan perintah Allah. Qul, katakan oleh engkau. Allah. Allah. Itu perintah Allah? Perintah Allah. Kan? Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu kan di dalam Quran ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaga panjang pendeknya, jaga makhrajnya. Kan? Apa saja kalimat yang ada dalam Quran. Dan kalau kita niatnya baca Quran, hasil baca Quran. Masya Allah. Hasil baca Quran. Allah 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 Allah. Masya Allah, hasil pahalanya. Maka banyak orang yang mendapatkan pahala baca Quran tapi yang diucapkannya tidak pernah lengkap. Tidak pernah lengkap satu surat, tidak pernah lengkap satu ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan satu ayat. Ini tidak pernah lengkap ini. Allah. Seperti mana mengucapkan Allah, seperti la ilaha illallah. Tapi pahalanya pahala Quran. Salah satu ya, ulama ya, yang wirid la ilaha illallahnya selalu dijaga. Makhrajnya ya, adalah kakek dulu, Mama Eyang Bojong. Mama Eyang Bojong itu kata Al-Walid ya, rahmatullah alaih, itu kalau zikir itu Masya Allah seperti duduk tasyahud awal, duduknya itu dengan rapi, menundukkan wajahnya, merem kan, dengan khusyuk, punya wudu kan, dengan rapi, pakai wangi-wangian. Itu zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu kayak gitu zikirnya. Bagaimana dengan zikir kalau panjang pendeknya la ilaha illallah itu tidak benar, atau makhrajnya haknya juga enggak benar kan? Apakah hasil pahala zikir kan? Mungkin saja bisa hasil pahala zikir jika niatnya adalah mengingat Allah, jika dalam hatinya kan, mengingat Allah, walaupun salah panjang pendeknya, walaupun salah makhrajnya, tapi dilihat hatinya kepada siapa tujuannya. Ya. Pahami? Tetap dapat pahala, Tapi gak akan bisa dapat ya, dari sisi bacaan Quran. Karena enggak niat baca Quran, ya. Kalau mau niat baca Quran, ya enggak boleh salah panjang pendeknya. Enggak boleh salah makhrajnya, kan? Jadi ada orang yang dapat pahalanya pahala zikir saja, ada orang yang dapat pahalanya dua, ya zikir ya baca Quran. Ya. Kalau mau dapat dua-duanya ya begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu.
ya dapat pahala zikir, ya dapat pahala baca Quran. Niatnya niat baca Quran dan niat berzikir. Allah, 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 Allah. Jadi apa yang bisa dilakukan, lakukan. Di motor kan bisa, di mobil bisa, sambil masak bisa, sambil kerja bisa, kan? Bibir terus ngucapin sholawat bisa. Walaupun kita kayak yang lain banyak sholat nggak bisa. Atau memang karena kita bukan anti ya. Kita bukan anti. Tapi intinya hati kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hati kita masih dikuasai setan. Intinya kan itu di situ. Nggak mungkinlah orang muslim walaupun badung sebadung-badungnya, dia tukang mabuk, dia tukang lacur, dia tukang judi, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa. Namanya dia muslim dan orang yang beriman, pasti dia merasa salah. Pasti dia merasa bahwa apa yang dia lakukan daripada maksiat itu adalah dosa. Pasti. Pahami? Walaupun dia menikmati kemunkaran, menikmati kemaksiatan, tapi pasti ada hati kecilnya dia merasa salah. Yang benar itu ya itulah yang tukang taat kepada Allah, kan? Itu yang benar. Kata hati dia. Lalu dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah atau melakukan maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara hatinya dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh setan. Itu masalahnya. Nah, sekarang bagaimana kedudukan orang seperti ini? Apakah dia copot imannya? Tidak. Apa dia masuk kepada kafir? Tidak. Walaupun dia tidak pernah sholat. Fahami? Walaupun tidak pernah sholat. Ahlu sunnah wal jamaah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ingat, jumhurnya ini ahli sunnah wal jamaah mengatakan walaupun orang tidak pernah sholat, asal dalam hatinya mengakui bahwa itu salah, ya, hatinya mengakui bahwa yang benar ya yang sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Ya karena memang ya, dikuasai dengan hawa nafsu, dikuasai oleh setan. Ya. Maka selama perasaannya seperti itu, dia nggak masuk kafir, nggak masuk kufur, walaupun tidak pernah sholat. Yang kufur itu menjadi kafir ketika mengingkari sholat. Ya ini mengingkari kepada wajibnya sholat. Oh, anda perlu sholat lah, anda perlu puasa-puasa, anda perlu pergi haji. Mengingkari, ingat mengingkari. Adapun hadis Nabi, man tarakas sholat, siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu amdan sengaja, ya, ada dalam keterangan faqad kafara jiharan, dia sudah kufur terang-terangan dan sebagainya. Hadis tentang itu semuanya ini hadis, hati-hati tidak boleh digunakan sembrono karena nanti akan berbentrokan dengan hadis-hadis lain. Fahami? Fahami? Jangan sampai kita menghakimi hanya dengan hadis tersebut, lalu orang yang tidak sholat dihukumi kafir. Tidak bisa. Kan? Orang yang tidak pernah sholat, ya, orang yang hari-harinya berzina, orang yang hari-harinya dia berjudi lalu dihukumi kafir, nggak bisa. Ya bisa dihakimi kafir. Ini ingat, menurut jumhurnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Walaupun nanti ada keterangan yang tadi seperti dalam masalah sholat.
Walaupun ada keterangan yang tadi. Ingat. Karena kan hadis itu tidak semuanya sahih, tidak semuanya mutawatir. Enggak. Yang menjadi akidah yang menentukan akidah ini kufur, ini iman, itu kan hadisnya perlu hadis yang sahih plus mutawatir. Ya sahih ya plus mutawatir. Tapi kalau kita lihat dalam Quran enggak menemukan kita. Dan kalau maksiat ya iyalah orang meninggalkan sholat maksiat ya maksiat. Tapi kalau maksiat kan tidak berarti kufur. Quran sudah menggarisbawahi. Ya. Innallaha apa? La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa musyrik, menyekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni, ini kan janji Allah dalam Quran, akan mengampuni dosa selain daripada dosa musyrik. Mau zina ke, mau meninggalkan sholat, tidak pernah puasa, ya, kerjaannya, umpamanya judi dan sebagainya, tetap akan diampuni oleh Allah. Liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ini ayat liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi orang yang matinya tidak bertobat. Catat ini, bagi orang yang matinya tidak keburu bertobat. Ini yang wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, bukan bagi orang yang bertobat. Kalau bagi orang yang sebelum mati bertobat dulu kepada Allah, dosa apapun udah jelas itu semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang keburu matinya tidak keburu bertobat dari segala dosanya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, melakukan warna-warna maksiat, bahkan dia matinya sedang maksiat kepada Allah, tidak bisa diyakini oleh kita bahwa dia pasti jadi ahli neraka. Tidak bisa, belum tentu. Kenapa? Masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak musyrik, walaupun dia ahli maksiat. Mana dalilnya? Ayat yang barusan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya ini harus dikembalikan kepada kehendak siapa? Kehendak Allah, bukan kehendak ente. Ente menetapkan, wah ini orang sedang disiksa, ini orang ini celaka. Itu mah kehendak ente, bukan kehendak Allah. Dan Allah tidak begitu. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya, Allah akan mengampuni, tapi sesuai dengan kehendaknya. Artinya kalau saja Allah menghendaki mengampuni, ya dia selamat walaupun banyak dosa, karena ada imannya dalam hatinya. Dan walaupun sebesar biji sawi imannya, walaupun 1 watt kadar cahaya imannya, kan? Namun satu sisi, kalau Allah menghendaki tidak mengampuni, kan? Itu kan terserah Allah. Berarti dia disiksa oleh Allah. Tapi kan tidak tahu bagaimana siksaannya, kan? Tidak tahu. Karena kembali kepada kehendak Allah. Tidak bisa kita gunakan ini ayat Quran atau hadis orang yang meninggalkan sholat siksaannya ini contohnya. Kan ada ampunan Allah. Kan ampunan Allah itu mungkin full, mungkin sebahagiannya. Harusnya ini orang disiksa 1 juta tahun, tapi saya akan siksa 1 hari. Bisa enggak? Diampuni ya kebanyakannya. Bisa enggak? Karena masih masuk kepada wilayah, gitu kan? Wilayah jaminan Allah, wa yaghfiru maduna dzalika. Mungkin total diampuninya, mungkin sebahagian besar diampuni, mungkin sebagian kecil diampuninya. Andai kata tidak diampuni dan tidak dikurangi siksaannya, berarti sesuai dengan apa yang Allah
dengan apa yang Allah katakan, dengan apa yang Rasul katakan, orang meninggalkan sholat fardu begini, gitu kan? Tapi tidak bisa pasti. Kenapa? Karena ada kemungkinan diampuni. Mungkin total, mungkin sebahagian. Pahami? Maka kita tidak boleh buruk sangka. Kita nggak boleh buruk sangka. Walaupun, ingat, walaupun kita tidak boleh tertipu dengan hal ini. Apa artinya? Ya, kalau begitu saya mau seenaknya saja jadi ahli maksiat. Ya. Terus gimana? Ya kan? Walaupun saya maksiat, walaupun saya enggak sholat, tenang saja. Karena apa? Karena kan mungkin saja mendapat ampunan Allah. Ya, kamu jangan punya pikiran begitu. Kenapa? Kamu sendiri kan ngomongnya mungkin. Tapi kalau satu sisi, itu kan, kamu disiksa kan juga mungkin. Apakah kamu siap menghadapi sisi kemungkinan yang beratnya? Apa? Ya disiksa. Siap enggak? Kalau siap, cobain dulu lah puntung rokok ke muka kamu kan, atau ke biji mata kamu gitu. Obat nyamuk lah gitu, obat nyamuk. Ya coba rasain aja dulu. Siap enggak? Benar, kalau kepada yang lain tidak boleh buruk sangka karena kita enggak tahu. Kan urusan dia dengan Allah. Orang maksiat lo kepada Allah. Itu kan enggak merugikan kamu. Mereka tidak sholat nggak merugikan kamu, mereka tidak puasa nggak merugikan kamu, mereka zina, mereka judi nggak merugikan kamu. Ya, kalaupun mau nyiksa, kamu apa Allah? Allah, kan? Ya enggak? Kenapa kamu yang repot? Kok repot gitu? Paham? Kita tetap harus baik sangka kepada yang lain. Baik sangka kepada yang lain. Kalau kepada diri kita harus buruk sangka. Kepada diri kita sendiri. Dan lah, jangan-jangan saya kebagian mungkin disiksanya gitu kan. Nah itu, ini buruk sangka. Benar. Mungkin diampuni. Tapi kan ada mungkin tidak diampuni. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa jadi nilai ibadah, apa saja, sekecil apapun, apa saja. Mau tidur ingat Allah, dan lisan udah keluh, nggak bisa ngomong lagi, udah dengan hati saja. Ya, di kamar sengaja dipang-pang foto kaligrafi, cuma kalimat Allah saja di hadapan mata kita di kamar itu. Nah, bibir udah keluh nggak bisa, tatap aja itu Allah, ingat hati kepada Allah kan, tatap. Di ruang tamu taruh umpamanya seneng foto-foto manusia, ulama taruh, ya. Ingat orang-orang mulia di sisi Allah taruh foto-foto ulama, foto-foto para wali, tatap beliau tatap, tatap dengan ta'zim, dengan cinta kepada ulama. Ingat, kita akan dapat pahala. Bukan dari sisi menatap fotonya, bukan. Karena kalau menatap fotonya tidak ada keterangannya. Tapi kita akan mendapatkan kan pahala dari sisi tumbuh cinta kepada ulama. Kan? Ta'zim hati kepada ulama, rindu hati kepada ulama, orang soleh. Kan? Apalagi tumbuh keinginan kepada Allah, ya Allah, ingin saya dan anak saya seperti beliau.
Kan? Itu kan kebaikan kan? Bukan dari sisi melihat fotonya, bukan. Tapi dari efek. Ini perlunya menaruh foto-foto para wali. Kan sekarang zaman apa? Zaman foto. Makanya banyak para ulama-ulama Allah yang beliau-beliau membolehkan dirinya dinikmati oleh umat kan dengan cara foto bersama. Ya kan? Banyak ulama. Ya kalau diniatkan seperti itu bagus. Biarin aja kan mereka ini orang yang baik sangka. Dan mereka senang. Kenapa kita tidak bisa memberikan kesenangan kepada mereka? Dan itu menjadi kebanggaan. Dan itu menjadi sebab hidayah. Dan itu mengingatkan hati dia kepada Allah. Ketika ingat ulama, ingat Allah. Ya kan? Menjadi bahan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kita banyak lihat ulama-ulama. Kan? Kenapa ulama mau dipoto dengan si A dan si B? Sebetulnya ulama itu tidak mau dirinya dipoto-foto, tidak mau. Pribadinya tidak mau. Ulama itu bukan tukang selfie-selfian, bukan. Tapi kan, ketika orang mau foto, silakan saja, biarkan saja. Karena akan beda, orang ingin dipoto dengan artis, ingin dipoto dengan pemain sepak bola, ingin dipoto dengan kuda, dengan monyet, ya, dengan unta, gitu kan, dengan apa saja bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan dengan ulama akan lain, hatinya kemana akan lain, hatinya akan bisa membedakan, iya enggak? Kan gitu. Dan di rumah kita juga taruh itu foto-foto ulama-ulama habaib, gitu kan, banyak kan sekarang. Kan? Cuma usahakan jangan foto-foto palsu. Kenapa? Karena kan masih banyak foto-foto palsu. Apa? Foto Syekh Abdul Qadir Jailani, foto Imam Ghazali. Masanya aja belum ada foto kok. Ada foto sahabat yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Bohong. Jangan. Ya. Jangan. Tulis saja namanya yang indah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Tulis pang nama Kangjeng Sultan Aulia. Pang kasih figura. Jadi jangan dikasih foto, jangan. Kenapa tidak? Tidak ada kok riwayat yang sahih. Dan bahkan banyak sekarang yang memampang foto Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil dari Munjid, kamus Munjid. Di sana ada Abdul Qadir, tapi dia salah lihat. Padahal ada tulisan yang kecil di bawahnya Abdul Qadir Al-Jazairi. Abdul Qadir Al-Jazair, yaitu sudah ada foto Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, seorang panglima perang sabilillah, seorang ulama juga, seorang wali juga, tapi jangan disebut Abdul Qadir Jailani kalau ngambil dari situ. Dari Munjid ada. Itu yang banyak beredar itu. Kalau dilihat dari Munjid lihat, ada tulisan kecil Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, tapi di sini lagi cerita Abdul Qadir, termasuk Abdul Qadir Jailani. Disangka ini Abdul Qadir Jailani, dia salah lihat aja. Ya. Faham? Ya. Jadi jangan yang bohong-bohong, jangan. Ada foto Wali Songo, enggak, jangan itu. Jangan. Wali Songo foto-fotonya jangan, belum ada, enggak ada fotonya itu yang Buya telah udah periksa Buya itu. Ada enggak fotonya Wali Songo itu? Enggak ada fotonya. Itu cuma hayalan-hayalan doang. Nah, ya tapi ada orang mimpi kayak gitu terus dilukis, udahlah, jangan, enggak usah ribet-ribet. Tulis saja nama para Wali Songo ini, dan Kangjeng Syarif Hidayatullah, kasih figura, tapi tulisan namanya, gitu kan? Kan mengingat orang soleh, mengingatnya saja turun rahmat. Salah satu yang memancing hati ini ingat, ya ditulis apanya? Ditulis namanya.
Kalau ada fotonya silakan dengan fotonya, tapi kalau fotonya bohong ya jangan dicampuri dengan bohongnya. Walaupun kita bisa ingat kepada ulama, tapi bohongnya nempel. Bohongnya nempel itu. Jangan. Allah. Jelas? Eces? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya kalimat ini manfaat. Alhamdulillah. Mari kita baca salawat bersama-sama. Insyaallah segala hajat kita dikabul oleh Allah. Ya, insyaallah bakal banyak keinginan kita yang dikabul oleh Allah. Dan Buya mengajak kepada kalian semua untuk berjamaah wirid salawat masyhur bersama-sama. Satu, dari sisi apa? Ya dari sisi perintah Allah. Ya, karena salawat diperintahkan oleh Allah, dicontohi oleh Allah, dicontohi malaikat, dicontohi oleh para nabi, dicontohi oleh Rasulullah SAW sendiri juga salawat loh. Allahumma sholli ala Muhammad, sama salawat kepada dirinya sendiri. Dan kita melakukan perintah dengan salawat, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan salawat kepada ahlul baitnya juga, salawat kepada para sahabatnya juga. Di sini ada salawat kepada para nabi, para malaikat. Salawat kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Buya itu yakin, mengajak orang-orang supaya juga yakin kepada apa? Kepada apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli Allah, para wali, para ulama tentang keberkahan sholawat, tentang ya, warna-warni anugerah yang lahir dari sholawat, baik di dunia, di kubur, di akhirat. Para wali sudah berkata, dan bahkan dalam hadis-hadis Nabi banyak. Dan jadi agar yakin semuanya, ayo wirid sholawat, ayo yakinkan semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Buya itu mengajak karena apa? Karena memang Buya sudah merasakan sendiri. Buya sudah merasakan sendiri. Ingat, bukan Buya sudah mencoba, enggak. Karena enggak boleh dalam agama coba-coba. Kalau mau mencoba itu artinya tadinya ragu. Lalu dicoba-coba, benar enggak? Ternyata iya. Atau ternyata tidak, enggak boleh begitu. Kalau kepada agama harus yakin full. Ya, tidak boleh coba-coba, harus yakin full. Yakin, gitu kan? Tapi saya kan belum jadi juga ini, gitu kan? Dan belum jadi, ya terus saja, harus yakin, terus saja, nanti juga jadi kok. Dan kalau ingin jadi, doa itu harus punya sifat penasaran. Harus punya sifat apa? Orang yang tidak punya sifat penasaran, ya, ingat, nggak akan jadi-jadi. Jadi jangan kalah sama tukang togel, tukang judi, kan gitu kan? Kalau tukang judi kan rasa penasarannya tinggi, kan? Enggak, bener nggak? Atau tukang, ada lagi sedot uang, atau tukang, apalagi sekarang ada uang Soekarno katanya, dan banyak kan, banyak itu sekarang tuh, banyak. Padahal mereka tukang tipu, unggul, tukang tipu. Dan nanti uang Brazil, sedikit uang jadi banyak dan sebagainya. Itu orang banyak yang ketipu, penasaran. Karena apa? Sifat penasarannya. Kalau penasaran bukan gitu, sama doa harus penasaran, sama apa janji Allah, janji Rasul harus penasaran, kan? Sholawat ini harus penasaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mengasih sifat penasaran dalam hati Buya. Alhamdulillah. Jadi kalau belum jadi terus aja. Pasti jadi. Ternyata oh iya jadi. Iya jadi itu kan. Apa saja. Alhamdulillah. Jadi Buya ngajak kepada kalian bukan ngajak kepada omong kosong. Satu memang janji Allah mau jadi mau enggak. Karena ini ibadah urusannya. Ya mau nggak jadi maka urusan Allah, kan? Yang kedua juga mengajak agar yakin, karena sudah terbukti banyak para kekasih Allah yang jadi kok. Kenapa kita tidak percaya? Para wali-wali Allah yang jadi cekur, mustajab, saciduh metu, saucap nyata. Ada yang jadi rizki, jadi rizki ini, jadi rizki itu. Ada yang untuk kegagahan, dan ada yang untuk kesembuhan, ada yang untuk kan, kebahagiaan, ada yang untuk naik pangkat, disegani, kan, diselamatkan dari kejahatan makhluk dan sebagainya. Banyak yang mustahil saja yang khawarik lil adat terjadi di tangannya para wali karena dengan sholawat. Bahkan bisa membela ribuan jutaan orang hanya dengan sholawat. Dan ini sudah bukti. Apakah kita tidak penasaran? Mereka juga jadi kok. Mereka juga jadi. Kenapa kita tidak penasaran? Tapi saya nggak jadi. Ya terus saja. Jangan kalah sama tukang togel. Terus saja terus. Nanti juga jadi. Allah. Masya Allah. Karena Buya dididik oleh ayah, oleh guru-guru Buya semua orang-orang yang sifat penasarannya itu subhanallah sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Dulu dijazahin sama Abuya Muksin, putra Mbah Mansur. Mbah Mansur itu yang di Sadang, Abuya Muksin. Banyak tamu-tamu para jenderal ke sana dan sebagainya. Salah satu doanya itu adalah doa kebal. Doa kebal. Beliau kalau mencontohkan nih datang jenderal. Kalau ke jenderal aja ngomongnya sia. Nah, itu Buya Muksin gagah. Memang dari pemudanya, dari mudanya kata apa? Bersahabat dengan apa? Dengan ayahanda. Gagah bener, memang gagah bener. Ditembak gimana gagah bener gitu kan. Nah, kalau contohkan ini aja azimah. Ya, azimah, bikin azimah. Simpan di anak ayam tuh diikat dengan tali anak ayam. Coba sama jenderal tembak, anak ayam tembak dalam jarak dekat atau cuma berapa puluh senti dengan pistol. Ayam itu nggak hancur kamu, jatuh berdiri lagi ayam. Dan anak ayam ini loh, kalau disebut bohong bukti, kan? Lalu cerita sama Buya dulu, katanya Buya ini dapat ijazah dari guru, sedang pesantren di gurunya. Ini diwiridkan sudah 1 minggu nggak jadi. 1 bulan nggak jadi, 1 tahun sedang pesantren nggak jadi wirid terus. Setiap malam bangun pakai golok, rambut ya, dipotong, masih potong. Udah, ini kapan jadinya? Tapi penasaran terus, yakin. Nah ini yakin ini yang harus dibangun, penasaran ini harus dibuat terus. Pas kira-kira jam 3 malam, beliau nih cerita beliau nih, jam 3 malam, santri semuanya di Kobong sedang tidur, kan? Jam 3 malam, Amak bangun, cobain ke rambut. Tiap malam kan cobain. Kenapa enggak mempan nih? Bener gak nih? Golok itu kan runcing apa enggak? Terus ke kuku,
cobain ke kulit. Gak mempan. Gak mempan. Saking bahagianya. Loncat dari kamar santri ini, loncat ke serambi pesantren. Sambil joget. Aing gagah. Sampai kiainya bangun. Kiai bangun, semua santri bangun itu. Saking syukurnya kepada Allah Ta'ala. Jadi. Masya Allah. Masya Allah. Dijazahkan itu sama Buya itu. Ya, saya dijazahkan sama Buya. Alhamdulillah. Kan? Cobain. Itu nggak ada logo kene. Rahat kene. Suatu hari Jumat, kira-kira jam 11, lagi tidak pakai baju, gatal punggung itu ke lemari bufet, ya di belakangnya, bufet dulu itu, enak gini itu kan, ada yang ganjel di belakang itu, saking gatal punggung, jadi antara papan dan papan ini ada silet itu sedikit itunya apa keluarnya itu sedikit ya, ada yang naro di situ nggak tahu, ini mau pas bangkit mau mandi mau sholat Jumat, dilihat apa itu, begitu dilihat silet ya, ngantewe luncat aing gagah mah Buya Muksin jadi itu, jadi itu. Penasaran terus, tidak boleh berhenti. Dan jadi berhenti. Masya Allah. Cuma pernah Buya ya, sekali dalam hidup dengan jamaah Buya suka ngaji. Itu mah udah nggak pernah diniatkan. Pas umroh. Begitu pas beres sa'i di Marwah mau gunting rambut, kan jamaah diguntingin sama Buya, ya, satu-satu guntingin, tuh satu-satu laki-laki itu. Kas giliran Buya, sama dia orangnya masih ada, dia suka ngaji. Siapa itu? Haji apa itu? Haji apa namanya lah? Dia suka ngaji itu, sini, ya yang di itu mana Ujung Jaya, suka ke Ujung Jaya itu siapa, Haji apa, nah dia itu beres bagian Buya sama dia potong rambutnya panjang, dia ngomong Allahu Akbar, kan memang disuruh kalau ngunting rambut baca Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar kan. Lama-lama amat ini gitu kan. Nah, antem wae Allahu Akbar. Pak, Pak. Tuturak, Pak. Gunting baru. Ya, dipaksain. Enggak ada yang potong. Ya gimana enggak bisa tahalul. Enggak bisa tahalul. Berdoa dulu. Berdoa ya, kepada Allah Ta'ala minta supaya biasa aja. Udah berdoa Fatihah dan udah biasa lagi, baru bisa. Ada yang tidak normal ini gitu kan, bukan pada waktunya. Kalau menghadapi orang ya pantas kan di waktunya. Ini enggak ini, Pak. Ingat cerita dulu Mama Kanang Sapi. Apa pernah cerita Mama Kanang Sapi Cianjur. Beliau sama ayahnya lagi kecil begitu ngalap ya, doa, pas beberapa hari kemudian malam-malam menghadap ke ayahnya nangis. Kenapa nangis? Padahal masih kecil ini Mama Kanang Sapi, tidak bisa nyelam, kan biasanya di kolam menyelam itu kan, kalau mau wirid itu nyelam dulu, nyirapkeun lah istilahnya itu kan, mandi dulu. Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Coba.
Jadi begitu turun ke air itu seperti karet. Jadi jalan di air biasa, ya nggak bisa, gimana mandinya? Nggak bisa, sampai nangis kepada ayahnya. Nangis kepada ayahnya, Masya Allah. Sampai ayahnya ngumpulin para kiai. Kita baca Yasin, berdoa bersama agar anak saya ini biasa aja. Jangan begitu. Orang lain kan pingin bisa gitu, kayak engkang-engkang. Dan, tapi malah ini nggak mau. Nggak mau. Masya Allah. Nah, itu juga pernah cerita kakek dulu. Mama Eyang Bojong. Begitu Mama Eyang Bojong kholwat di gurunya Eyang Prabu Cigondewa. Ya. Ilmu Jaya Sampurna dan Sawa Sampurna. Itu dari Eyang Pamijahan. Masukkan ke kamar. Begitu masukkan ke kamar kan dikunci dari luar. Begitu dikunci dari luar, saat itu juga udah ada di luar. Dikunci oleh Eyang Prabu, masukkan ke kamar, saat itu ada di luar. Nangis, lapor ke Eyang Prabu. Kenapa nangis? Gak mau begini. Tidak mau begini. Ya. Jadi sudah tidak terhalangi dengan bilik. Gak terhalangi. Mau masuk ke dalam, mau keluar gitu gak menghalangi. Gitu, gak terhalangi. Ya. Dengan benda-benda padat nggak terhalangi. Itu kakek kata Eyang Prabu, cana batur mah hayang gitu teh, ieu maleweh. Batur mah cana hayang gitu teh, ieu maleweh. Kakek nggak mau kan. Masya Allah, pingin biasa saja. Allah tong hayang jangnya, begitu malah lebar sampai wiridan. Alhamdulillah, mending diajar ngaji, ibadah, sholat. Cuma kalau berdoa, belajar yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada guru, para ulama itu yakin karena mereka itu ahlul yakin dan sudah jadi. Dan Buya tidak berguru dalam doa kecuali kepada guru-guru yang jadi. Karena wasiat dari apa? Apa wasiat dari Mbah Mansur? Mbah Mansur wasiat dari Amarene. Kata Amarene, Kiai, lamun doa hayang mati, kudu ijazahna ti guru nu mati. Nah janjang jawokan ge mati we. Tapi lamun menang ijazah ti guru na anu teu mati, masing tina Quran hadis ge moal mati gitu. Ini peran guru ini sangat penting, ini ijazah ini. Mujiz yang mengijazahkan itu. Karena akan melahirkan, gitu kan? Apa yang ada pada dirinya daripada kelebihan-kelebihan dan ijabah akan ditularkan nanti ke muridnya yang diijazahin. Makanya jangan sembarang ngambil ijazah. Dan banyak yang begitu ngambil ijazah gelo, jadi edan, ngagerebeg. Loh, ini ijazah Asmaul Husna. Ijazah Asmaul Husna. Padahal Asmaul Husna bagus, ada ijazah Fatihah, padahal Fatihahnya bagus, kan? Tapi kan nanti ada tujuannya yang beda. Lalu mujiznya yang mengijazahinya juga belum sampai kepada maqam untuk mengijazahkan. Makanya karena suka minta izin kalau mau ijazahkan lagi, izin dulu kepada guru. Karena tidak setiap yang sudah diijazahkan lalu kita bisa mengijazahkan seenaknya kepada yang lain. Karena kalau dalam khasiat-khasiat tertentu untuk bisa mengijazahkan kepada yang lain itu, kitanya harus jadi dulu. Masa kita mau dagang obat gemuk, kitanya krempengan? Barade ye, sanu hayang montok, ya aya doa aya obat montok ye. Ai nu dagangna begung. Jadi, ai cerita doang ya. Tahadus bin nikmah saja. Tahadun bismillah ya. Alhamdulillah. Mari kita baca salawat. Aladini wa alaikum assalam. Qubul wa tamam min kulli sulam ma'mun. Jalibatil likulli khair wa dafi'atul musafir mahabban syarif habib sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrat nabi mustafa sallallahu Fatihah.
arwah abai ummatin mahfudin wa ahli baiti wa dzurriyyati thayyibin wa sahabatin fadhil mukarram sayyidit tabi'in tabi'in. Fatihah. Ruya bainahum Fatihah. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdalus salati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dhati was sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil adil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabri fil qubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi malata qalbahu min jalalik wa aynahu min jamalik fa asbaha farihan masrura mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insani wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil yusifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatiz zaniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yaumi tab'athu man afnait
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه صل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. اللهم صل على سيدنا جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود على آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على جميع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وتاج الأصفياء المبعوث بالآيات الباخرة والمعجزات الفاخرة إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وجازي اللهم عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته وانفعنا اللهم بمن طوات عليه ضمائرنا من محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأحبابه صلاة وسلاما لا يعتريه من صرام دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه ديني قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله قد نشروا وبينوا الفرض والمسنون واختصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى الصلاة وأنمها وأشرفها يعذر الكون من أن نشرها الأعطار معبقة بعبق المسك ذاكية من ديها رجل الدنيا تشير وثر والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثقيل الجبال كما يلي قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف قد يتلى ويستبر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جميع الحبوب كذا والشعر والسب والأرياس والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعميك الذي مننت بها على الخلائق مذ ومذ وعدم مقداره السم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعدما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلا أن تبسى صور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يذر ملء السماوات والأرض مع جبل وفرش والعرش
والكرسي وما حصر ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العدم مع جمع الدهور كما توحد بالحد تبقي ولا تدار لا غاية وانتهاء عظيم لها ولا لها أميل يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد المعض في أضعفه أما له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما مرضنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعف ما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن قلوا وإن كثروا وزد نبيك مع مشى مشتهر بر من البركة ألا ينهمر يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا ما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بر ليس ينحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعافية افتقر والطب بنا ربنا في كل نازلة لطفا عظيما به له لطفا حصير والطب بنا ربنا في كل نازلة لطفا عظيما به له ولطفا نسير وتبنا ربنا في كل نازلة لطفا عظيما بلا ولطفا نسير بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت بمدحه سور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر ينتشر والعلي والصبي والأتباع قاطبة واختم بخير لنا إذا انتهي محمد بشر لا كبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين حجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين يا رب هاي لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا gambaran mugi abdi gampilkeun kana pituduh sareng pitulung gambaran sae abdi sing nyampak wala takilna ila tadbiri anfusina wa nafsu ta'jizu an islahi ma fasada gambaran ulana melakeun ka abdi nguruskeun diri abdi teh hate tiasa ngomean diri nuruk sakantala وقد وجدت منه ila rajaika wajad sailan wa yadaku gambaran kauningan tiga dua nganangan mengharapan gambaran nyohonkan pitulung hak walir rajai sawabun anta ta'lamu hafaj'a sawabi dawa masitili abada ganjaran panuhun abdiku gambaran kauningan mugi-mugi salamina jembonan ulah ditolak rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء ندب بقلبي ونكفق ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر الدبن waqdi anna rabbana kula duyun qabla an tadiyana rusun manun waghfir sur anta akraman satara wa sallallahu takal mustafa aqida anna wa wafa bikidan bihilin shashi sifa wa aliki kirami syurfa wa ala sabi masabihil abatuka fasabahat biha rasawa wajiji syabi ma'in hamidi ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyadi wa badini amratuka fasabaha biha la sawa'at tijisha bima'in hamidi ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa badini wa amratuka fasabaha biha la sawa'at tijisha bima'in hamidi ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa badini
يسر الأمر علينا سرة إن هذا الأمر علينا أدوما واستجب منا دعانا كرما يا قادما أنت رب الكرم يسر الأمر علينا سرة إن هذا الأمر علينا أدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرم يسر الأمر علينا سرة إن هذا الأمر علينا أدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسير في رضاك ولا تولي وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغشر لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وساخر الخلاف وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة ومسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بسببنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي